Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut materi statistik berikutnya, yaitu mengenai ukuran pemusatan data, yang dimana itu ada 3. Salah satunya adalah mean atau rata-rata, dan nanti untuk berikutnya yaitu median, nilai tengah, dan modus akan dibahas di video berikutnya. Nah, mean ini atau rata-rata ini itu dibagi menjadi 2 rumus ya. Ada yang datanya tunggal, ada yang datanya kelompok. Nah, untuk datanya tunggal ini, untuk nilai rata-rata dilambangkan dengan X tanda strip di atas, itu namanya X bar. Nah, untuk data tunggal itu rumusnya X1 ditambah X2 dan seterusnya sampai Xn dibagi dengan N, atau juga sering disebut rumusnya itu jumlah data dibagi banyaknya data gitu ya. Dan ini sigma ini menandakan jumlah X, yaitu jumlah data, dan N adalah banyaknya data. Nah, untuk data tunggal ini juga bisa berbentuk tabel. Nah, jika datanya bentuknya tabel, data tunggal yang berbentuk tabel, maka rumusnya yang ini, itu X bar sama dengan F dikali X1 dan seterusnya sampai dengan Fn dikali Xn, maka dibagi dengan F1 ditambah F2 tambah F3 dan seterusnya sampai Fn, atau kita rumuskan seperti ini. Jadi sigma dari F dikali X nanti dibagi dengan sigma F ya. Ini untuk data kelompok, ini rumusnya sama dengan rumus yang data tunggal yang berbentuk tabel. Jadi rumus ini itu sama aja dengan rumus yang data tunggal bentuk tabel. Sigma Fx atau sigma F dikali X dibagi dengan sigma F. Nah, dimana X bar adalah rata-rata dan XI data ke I untuk data tunggal. Jadi ini data ke I untuk data tunggal. Sedangkan XI nilai tengah jika datanya bentuknya kelompok. Nah, ini data ke I, ini data ke I kalau untuk data tunggal. Tapi untuk di data kelompok ini adalah XI-nya adalah nilai tengah, dan Fi adalah frekuensi ke I, N adalah banyaknya data. Oke, kita lanjut ke perhitungannya. Oke, sebelumnya kalian komen dulu di kolom komentar soal nilai rata-rata yang seperti apa yang harus saya bahas, dan misalkan kalian punya referensi bukunya atau di LKS atau di internet, kalian bisa kirim ke saya atau kalian isi di kolom komentar di bawah. Misalkan di buku ini, halaman ini, dan bisa screenshot juga soalnya dikirim ke WA saya atau bisa ke email saya untuk dibahas di pembahasan video berikutnya. Oke, terima kasih atas komentarnya dan bantuannya. Di ke depan kita akan buat video mengenai pembahasan soal mengenai rata-rata hasil pertanyaan kalian ya. Oke, kita lanjut. Oke, misalkan di sini ada sebuah soal, tentukan nilai rata-rata dari data berikut. Nah, ini adalah contoh dari data yang berbentuk data tunggal. Nah, kita bisa menggunakan rumus yang ini atau juga yang ini, sama saja. Maka kita kalau kerjakan, maka X bar sama dengan data ke I nya kan 3. Ini untuk nilai rata-rata ini tidak harus diurutkan, tapi tinggal langsung dijumlah. Maka di sini data ke I nya 3 ditambah data keduanya kan 2 tambah 8 tambah 7 tambah 5 tambah 5 per. Nah, ini kan N banyaknya data. Banyaknya data ada berapa? Tinggal 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti banyaknya ada 6. Tinggal kita hitung. 3 ditambah 7 ini kan 10. 2 tambah 8 ini 10, berarti 20. 5 tambah 5 10, berarti 30. Nah, 30 dibagi 6. 30 bagi 6 yaitu 5. Maka nilai rata-ratanya adalah 5. Nah, ini untuk perhitungan data tunggal yang bentuknya biasa seperti ini. Nah, bagaimana yang perhitungannya untuk data yang bentuknya tabel, data tunggal yang bentuknya tabel? Nah, ini saya buatkan contohnya. Misalkan tentukan nilai rata-rata dari data berikut. Nah, ini kan data tunggal, ini kan tunggal nih nilainya. Nah, kalau untuk seperti ini kita buat menggunakan rumus yang ini. Nah, kita boleh bikin kolom lagi di sini. Nah, boleh seperti ini. Nah, kita buat dulu di sini F
fx. Jadi ada kolom fx. Nah, kita buat kolom itu kita masukkan 2 dikali 5 karena fx itu berarti f dikali x. Berarti 2 kali 5 10. 4 kali 2 8. 5 kali 2 10. 6 kali 1 berarti 6. Nah, kita buat di sini kolom baru untuk jumlah atau lambangkan sigma. Ini sigma f. Kita jumlahkan dari sini 5 tambah 2 tambah 2 tambah 1 yaitu berarti 10. Nah, itu kita jumlahkan juga. Ini ke sini 20 ditambah 14 berarti ini sigma fx sama dengan 20 34. Nah, kita langsung masukkan saja ini ke rumus yang ini. Maka nilai rata-ratanya sama dengan sigma fx per sigma f. Maka sigma fx nya kita sudah dapat ini sebesar 34. Maka per sigma f nya yang ini kan tinggal dibagi 10 sama dengan 3,4. Jadi nilai rata-ratanya yaitu 3,4 untuk data ini. Oke, kita lanjut ke data yang berbentuk data kelompok. Oke, kita lanjut ke data kelompok. Misalkan di sini ada nilai-nilainya 21 sampai 25, ada 2 orang dan seterusnya. Ini frekuensinya. Nah, kita bikin di sini kolom nilai tengah dan juga kolom f dikali x gitu ya. Sama seperti halnya yang tadi. Nah, kita cari dulu nilai tengahnya. Di sini 21 sampai 25 berarti nilai tengahnya itu 23. Ini 26 sampai 30 berarti nilai tengahnya 28. Ini 21 ke 23 kan tambah 2. 26 ke 28 itu tambah 2 berarti ke bawah juga tambah 2. Berarti di sini 33, di sini 38, di sini 43. Oke. Nah, setelah itu kita cari nilai fx-nya. Nilai fx-nya dari mana? Maka frekuensi dikali nilai tengah. Kan kalau tadi untuk data tunggal itu xi-nya itu data ke i kan. Nah, kalau ini kalau data kelompok itu nilai tengah, maka di sini dikali dengan nilai tengah. Maka 2 dikali 23 yaitu 46. 7 dikali 28 yaitu 196. 10 dikali 3 berarti 330. 8 dikali 38 berarti 304. 3 dikali 43 yaitu 129. Nah, kita jumlahkan sigma fx-nya. Kita jumlahkan di sini total yaitu 1005. Nah, ini totalnya 1005. Yang ini kita totalkan yaitu 2 dikali tambah ini ya, atau 10 30. Nah, totalnya 30. Nah, sudah dapat ini seperti yang tadi, kita masukkan saja ke rumus yang ini. Oke, kita masukkan ke rumus yang ini. Tinggal kita tulis x bar sama dengan sigma fx per sigma f. Sigma fx nya yang ini yaitu 1005 dibagi 30, maka hasilnya 33,5. Oke, sekian dulu pembahasan mengenai min atau nilai rata-rata. Di video berikutnya kita akan bahas mengenai median dan modus. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.